Langkah-langkah 4 inilah yang disebut dengan manhaj tarjih. Orang yang ingin melakukan kegiatan ketarjihan harus memahami wawasan, sumber, pendekatan, dan prosedur teknis atau metode. Bukan metode mencari dalil yang paling kuat. Itu penyelesaian di dalam dalil-dalil yang bertentangan. Bagian yang keempat, pengertian tarjih menurut usul fikih, mengambil dalil yang lebih kuat. Istilah tarjih dalam manhaj tarjih bukan metode mencari dalil yang lebih kuat. Nanti contohnya ada. Oke. Saya langsung yang mungkin banyak bersinggungan. Semangat tarjih. Kajian ketarjihan ini tidak bisa satu kali, Pak. Ini mungkin sosialisasi. Pertama, semangat wawasan tarjih. Ada 4. Pertama, tajdid, toleran, keterbukaan, dan tidak berafiliasi pada mazhab tertentu. Apakah Muhammadiyah mazhab Syafi'i? Apakah Muhammadiyah mazhab Hambali? Muhammadiyah tidak berafiliasi pada mazhab tertentu. Apakah dengan tidak berafiliasi Muhammadiyah mengabaikan pandangan para mazhab? Tidak. Pandangan para mazhab tetap dijadikan sebagai rujukan. Tapi tidak langsung mengikuti langsung pada pandangan mazhab. Pertama, mungkin saya ambil yang pertama yang lebih mudah. Tajdid. Pengertian tajdid ada 2. Pertama, dalam bidang akidah dan ibadah, tajdid diartikan purifikasi, pemurnian, mengembalikan akidah dan ibadah kepada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah berhaji? Baca ayat, dalil-dalil. Bukan langsung kepada pendapat imam. Maka nanti Bapak Ibu bisa lihat jawaban dalam rubrik tanya jawab agama. Tanya jawab agama di rubriknya ada di Suara Muhammadiyah. Pasti pertama yang disampaikan bukan langsung menurut imam ini, tapi adakah dalil Al-Quran dan hadis. Setelah itu baru dilakukan analisis. Ketika berbicara tentang akidah dan ibadah, maka dilakukan upaya pemurnian. Dalam mencari bentuk yang paling sesuai dengan sunnah Nabi, tidak mengurangi adanya at-tanawu fil ibadah. Ketika Bapak Ibu ingin mengembalikan contoh sholat, bagaimana sholat menurut Rasulullah, maka baca ayat Al-Quran. Oh, ayat Al-Quran bicara tentang perintah sholat, tidak berbicara tentang kaifiat sholat. Bagaimana tata cara sholat? Dibacalah hadis-hadis Nabi. Ketika mengembalikan tata cara sholat kepada hadis-hadis Nabi, maka tidak menutup kemungkinan adanya at-tanawu fil ibadah. Ada varian macam-macam dalam cara beribadah, dan itu boleh sepanjang dalilnya bisa dipertanggungjawabkan. Misal, apa doa iftitah menurut Muhammadiyah?
Apa Pak doa iftitahnya? Allahumma ba'id. Allahu Akbar kabiro. Yang ketiga, wajah tuh. Kalau ada warga Muhammadiyah, ketika ada orang sholat, dan itu warga kita, kita mendengarnya bacaannya wajah tuh, oh ini bukan Muhammadiyah. Itu orang yang tidak paham tentang putusan Muhammadiyah. Muhammadiyah memutuskan bacaan iftitah dalam sholat itu 3 pilihan. 3 pilihan, boleh wajah tuh, boleh Allahumma ba'id, boleh Allahu Akbar kabiro. Ini yang terakhir, tahun 2015 di Yogyakarta. Munas ke-29. Kenapa boleh 3-3-nya? Karena 3-3-nya ini didasarkan kepada dalil yang bisa diterima sebagai hujjah. Tidak saling bertentangan. Itulah manhaj. Bukan dicari mana di antara 3 pilihan itu yang lebih kuat. Itu namanya mencari yang lebih kuat. Kalau semuanya kuat, amalkan semuanya. Maka di dalam kaidah usul disebutkan i'malukuma aula min ihmalihima. Mengamalkan semua dalil lebih baik daripada tidak mengamalkan sebagian atau tidak mengamalkan semua. Kenapa Muhammadiyah memilih 3 alternatif? Karena semua dalilnya bisa dipertanggungjawabkan. Contoh kedua, sholat tarawih. Menurut Muhammadiyah berapa rakaat, Pak? 11. 11 rakaat itu caranya bagaimana? 4-4-3, 2-2-2-2-2-1, 6-5. Ada berapa cara? Bapak, Ibu, HPT jilid 1-nya sudah dibaca belum? Di halaman 300-an, Pak ya? Ada banyak. Yang paling mudah banyak. Lebih dari 2. Boleh 4-4-3, boleh 2-2-2-2-1, boleh 6-5, boleh 2-9. Dan sebagainya. Itu ada semua di HPT jilid 1. Jangan dipersoalkan dari berbagai macam cara yang 11 itu, mana yang lebih kuat. Ingat, ketika mengembalikan kepada bagaimana sholat menurut Rasulullah, ternyata banyak dalil yang menjelaskan cara sholat bermacam-macam. Inilah yang disebut dengan at-tanawwu fil ibadah. Contoh yang terakhir, bacaan salam. Tadi saya di luar, karena saya tadi sudah sholat isya, di luar mendengar imam membaca salam. Menurut Muhammadiyah, tahun 29, tahun 30, putusan pertama, bacaan akhir sholat, salam itu lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Sampai tahun 2014 masih 1 pilihannya. 2009, 2010 Munas di Malang khusus membahas tentang basmalah. Munasnya hanya baca basmalah dan salam materinya. Kenapa masalah salam dan basmalah dibahas lagi? Karena ada kasus di Yogyakarta. Ketika tokoh Muhammadiyah mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai, rame. Banyak dibicarakan.
ini Muhammadiyah bukan. Oh, kenapa? Kok baca salamnya tidak lengkap? Mana yang kuat? Bahas dalam Munas tahun 2010 di Malang. Keputusannya, bacaan salam boleh dua alternatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kanan kiri, atau Assalamualaikum warahmatullahi, kanan dan kiri. Adakah cara lain? Ada, tapi itu belum jadi putusan. Bisa jadi fatwa. 6 macam cara bacaan salam, yang diputuskan baru 2. Maka bagi imam, mantapkan kalau salam itu lengkap. Warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh, warahmatullah. Tapi saya kadang-kadang sering dengar, Pak. Cuman ini harus dicari dalilnya, nanti tugas majelis tarjih. Apa? Ada imam, maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah Pak ya? Warahmatullahnya jahron, wabarakatuhnya sir. Ada nggak dalilnya? Nah, itu tugas majelis tarjih, Mas. Kalau belum ketemu, mantapkan lengkap atau warahmatullah. Selesai. Ketika mencari dalil mana yang kuat, ternyata dua-duanya kuat. Karena dua-duanya kuat, maka dijadikanlah sebagai pedoman, putusan. Tidak menggunakan istilah tarjih dalam usul fikih. Sedangkan tajdid dalam bidang muamalah itu disebut dengan dinamisasi. Kalau dalam ibadah dan akidah, purifikasi. Sedangkan di dalam ibadah, yaitu dinamisasi. Apa dinamisasi? Nah, dinamisasi yaitu menyesuaikan dengan kondisi yang aktual. Misal, dalam penentuan awal bulan menurut Muhammadiyah, menentukan kapan tanggal 1 Zulhijjah menurut Muhammadiyah, cara menentukan itu disebut muamalah. Kapan 1 Ramadan? Menentukan kapan 1 Ramadan disebut muamalah. Yang ibadahnya puasa, yang ibadahnya haji. Karena muamalah, maka tajdidnya berupa dinamisasi. Dulu Muhammadiyah banyak menggunakan ru'yat. Ternyata ru'yat banyak problem. Maka sekarang menggunakan hisab. Menurut Munas tahun 2000, ru'yat dan hisab merupakan sarana untuk menentukan awal bulan, bukan ibadah. Berbeda, maaf, dengan kalangan saudara kita Nahdien. Ru'yat itu ibadah. Sumu li ru'yati. Dalilnya yang digunakan. Karena ibadah, maka setiap mau puasa harus meru'yat. Walaupun tidak mungkin bisa diru'yat, tetap meru'yat. Karena dalam ilmu falak, kalau di bawah 2 derajat, apalagi minus, itu tidak mungkin bisa ada yang ru'yat. Kasusnya yang Zulhijjah, itu kan minus. Karena minus, istikmal. Bagi Muhammadiyah mudah. Ketika akan masuk 1 Ramadan, 1 Zulhijjah, melihat, mengukur, meneliti berapa posisi bulan. Kalau posisi bulan 2 ke atas,
pasti sama hari rayanya. Itu pasti. Walaupun Muhammadiyah sudah duluan. Pemerintah pasti sama dengan Muhammadiyah. Kalau di bawah 2 derajat, pasti pemerintah berbeda dengan Muhammadiyah. Betul Pak ya? Bukan Muhammadiyah berbeda dengan pemerintah. Pemerintah berbeda dengan Muhammadiyah. Yang berbeda itu pasti di belakang. Lucu, yang berbeda kok di depan. Muhammadiyah mengumumkan akhir bulan Sa'ban, mengumumkan 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Zulhijjah. Pemerintah baru ru'yat 29 Sa'ban. Muhammadiyah sudah mengumumkan. Kalau ada yang berbeda, berarti pemerintah berbeda dengan Muhammadiyah. Kalau sama, pemerintah sama dengan Muhammadiyah. Cuman kita ini sering menerima, Muhammadiyah sering berbeda. Yang berbeda itu di belakang, bukan di depan. Maka Muhammadiyah karena muamalah menggunakan dinamisasi. Berubah. Apakah Muhammadiyah meninggalkan ru'yat? Tidak. Tapi ru'yat banyak problem. Maka Muhammadiyah sudah bisa mempertanggungjawabkan termasuk 1 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, 1 Ramadan itu bisa dipertanggungjawabkan. Oke, Bapak Ibu, ini sudah jam 20.17. Saya lihat Bapak Ibu kakinya sudah banyak yang diselonjor-selonjorkan gini ya. Ini pertanda harus diselesaikan dulu tanya jawab. Kalau perlu tanya jawab. Oke, yang terakhir. Sebelum tanya jawab, sumber ajaran agama. Menurut Muhammadiyah, sumber ajaran agama itu Al-Quran dan As-Sunnah Al-Makbulah. Dulu As-Sunnah As-Sahihah. Sekarang rumusannya As-Sunnah Al-Makbulah. Kenapa berubah dari As-Sunnah As-Sahihah menjadi As-Sunnah Al-Makbulah? Menggunakan istilah As-Sunnah As-Sahihah disalah persepsikan. As-Sunnah As-Sahihah sama dengan hadis sahih. Padahal menurut Muhammadiyah yang digunakan itu tidak hanya hadis sahih. Hadis hasan pun digunakan. Maka hadis sahih li ghairi lidati, hadis hasan lidati lan li ghairi. Inilah yang disebut dengan hadis atau sunnah makbulah. Bagaimana hadis dhaif yang tidak ada saling kuat menguatkan, matruk, mungkar, tidak digunakan. Tapi kalau ada hadis dhaif, saling kuat menguatkan satu sama lain, maka naik derajatnya menjadi hadis hasan li ghairi. Seperti takbir zawaid 7 dan 5. Itu hadisnya hasan li ghairi. Itu sumber. Bagaimana yang lain? Ijma, qiyas, maslahah mursalah, ini disebut dengan metode pendamping. Metode pendamping. Dan biasa ini digunakan ketika menghadapi persoalan yang tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Misal, merokok. Apa hukumnya rokok? Haram. Apa dalilnya? Saya yakin Bapak Ibu tidak akan menemukan dalil khusus pengharaman rokok dalam Al-Quran. Tidak ada. Hadisnya tidak ada. Maka menggunakan qiyas. Menggunakan maslahah mursalah. Pendekatan-pendekatan.
Metode kalau Bapak Ibu pakai kendaraan bermotor, pakai motor, pakai helm tidak Pak? Pakai ya. Kalau seandainya tidak pakai helm, sekarang kan jarang polisi ya. Seandainya ada polisi, stop, Anda melanggar lalu lintas. Kenapa Pak? Anda tidak pakai helm. Terus jawaban Anda gimana? Tolong Pak polisi, adakah dalil yang mengharuskan saya pakai helm? Gak ada Pak. Kenapa kita manut mengikuti arahan negara, kepolisian, aturan berkendaraan pakai helm? Kenapa? Ada masalah mursalah. Untuk menjaga keselamatan jiwa. Hibdun nafas. Banyak kecelakaan gara-gara tidak pakai helm. Jadi tidak perlu semuanya harus menggunakan ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Kalau tidak ada, gunakanlah apakah qiyas, apakah maslahah mursalah, apakah istihsan. Tadi saya sampaikan dalam kultum. Prinsipnya sahibul kurban tidak boleh menjual kulit hewan kurban. Sepakat Pak? Pak. Panitia kedudukannya sebagai wakil sahibul kurban. Berarti panitia tidak boleh menjual kulit. Sepakat? Sepakat. Pak, kami diberi kulit. Ini mau diapakan? Mau dijual? Boleh. Siapa yang menjual? Panitia. Kenapa menjual? Karena orang yang mendapatkan bagian kulit ini tidak bisa menjual. Maka dia membantu menjualkan untuk kemaslahatan. Jadi bolehnya kemaslahatan. Tapi prinsipnya sahibul kurban tidak boleh menjual. Orang yang menerima kulit, daging boleh saja menjual. Di antara Bapak Ibu, besok setelah Idul Adha, setelah sholat, mutar ke masjid-masjid. Maaf, bawa motor. Kanan kiri pakai kerondo. Penuhlah daging. Dapat banyak. Apa mau dimakan semua? Enggak. Boleh dijual? Boleh, karena bukan sahibul kurban. Yang dilarang adalah sahibul kurban. Itulah metode. Oke, saya kira Bapak Ibu cukup sampai jam 20.25. Selebihnya nanti ada tanya jawab. Kalau ada, kalau tidak ada, dicukupkan. Atau tambah sedikit kalau memang tidak ada. Monggo Pak. Begitu. Ya, langsung aja ya. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Saya kira sebagai awal pemahaman tarjih di APT kita sudah relatif untuk memahami itu. Cuma mungkin untuk satu hal yang perlu minta penjelasan lebih dalam agar kami yang hadir itu lebih mantap terhadap penggunaan HPT. Ada istilah bahwa HPT itu keputusan tarjih itu secara kualitas memang lebih sempurna karena ini adalah pendapat istilahnya jama'i, bukan personal. Ini menjadi penting perlu dijelaskan. Karena kadang-kadang banyak orang yang fanatik terhadap pendapat seseorang atau mungkin ustadz tertentu. Dan itu hanya baca pendapat dia, membaca banyak buku. Tetapi mungkin beda dengan penjelasan itu, bahwa putusan itu tahapannya bagaimana. Apakah sekedar di situ kemudian yang hadir memutuskan itu siapa saja, sehingga menjadi keputusan yang istilahnya pendapat dua orang lebih baik dibanding pendapat satu orang. Nah, itu mungkin terima kasih itu.
Terima kasih Pak. Mungkin sekaligus saya jelaskan bagaimana teknis dalam memutuskan satu persoalan. Pertama dalam fatwa. Fatwa yang dikeluarkan oleh tim fatwa, ketika ada pertanyaan, maka pertanyaan itu disiapkan jawabannya oleh orang yang ditunjuk punya kemampuan dalam bidangnya. Banyak dalam masalah waris. Kami ada yang ini ahli waris wajahnya, ini ahli kematian, ini ahli sholat. Jadi sudah ada plot-plotnya Pak. Ketika sudah disiapkan, kemudian draft itu dibahas. Siapa yang bahas? Sekarang itu alhamdulillah anggota Muhammadiyah, karena ada pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah, peserta tim fatwa itu dari Saudi Arabia. Itu muncul Pak, lewat Zoom. Jadi yang membahas dalam tim itu, yang dalam fatwa itu adalah tim. Saya termasuk tim. Tidak semua anggota majelis tarjih itu tim. Tim itu orang-orang dari beberapa divisi yang dijadikan sebagai tim ahli. Kalau divisi fatwa seperti saya memang di situ. Orangnya hanya 10. Nggak mungkin bisa menjawab. Maka ada dari kesehatan. Oh ini persoalan tentang hukum. Banyak kemarin masalah tambang. Ini kan pemerintah akan memberikan tambang kepada ormas. Dari PP diserahkan pada tarjih. Tarjih nggak mungkin bisa bicarakan sendiri. Mengundang majelis hukum, mengundang ekonomi, mengundang pakar. Maka bicarakanlah draftnya, setelah itu jadikan sebuah keputusan tapi fatwa. Dan itu belum nasional, Pak. Tapi ketika akan dijawab, menjawab pertanyaan, itu bisa merujuk dan itu bisa dilihat di dokumen. Nanti ada dokumen resmi di-share. Saya punya khusus tentang tambang ini, jawaban Muhammadiyah bagaimana? Itu sudah ada. Malam Selasa kemarin sudah diputuskan sebagai fatwanya. Sedangkan Munas ini memang lebih berat. Misal sekarang yang akan dibahas tentang fikih lalu lintas. Bagaimana lalu lintas menurut Muhammadiyah? Bukan bicara lalu lintas adalah itu, bukan. Berbagai aspek. Maka ini harus mendatangkan orang-orang yang ahli. Biasanya ketika akan memutuskan itu lewat pertama lokakarya, seminar. Setelah bahannya lengkap, barulah dijadikan sebagai bahan munas atau muktamar. Kalau ibadah cukup intern. Saya sering banyak ketika tuntunan kurban saya diminta. Tuntunan sholat 5 waktu saya diminta. Tuntunan sholat berjamaah saya diminta. Nanti dibagi-bagi. Setelah diminta, dibagi-bagi beberapa orang, dijadikan satu rumus, rumusan, baru dibahas. Dan yang membahas ini adalah semua ulama Muhammadiyah. Baik nasional maupun internasional. Nah, disitulah nanti ada komisi, ada pleno. Kalau sudah dikomisikan dan diplenokan, maka diputuskan oleh Muhammadiyah. Setelah diputuskan, baru ditanfid, disahkan. Setelah disahkan, baru dimunculkan dalam berita resmi Muhammadiyah. Memang yang berat itu menyiapkan materi munas, Pak. Maka kadang-kadang materi munas itu sedikit. Contoh kemarin, Munas Tarjih ke-31 di Pekalongan. Itu yang dibahas sedikit. Ke-30 di Gresik yang dibahas fikih
zakat kontemporer. Padahal di dalam HPT Jilid 1 sudah ada kitab zakat, tapi baru sedikit. Maka yang lengkap sudah dirumuskan pada Munas Tarjih ke-30 di Gresik tahun 2020. Jadi sedikit yang dibahas karena materinya harus disiapkan betul. Itu teknis cara bagaimana menyelesaikan di dalam Munas Tarjih atau fatwa tarjih. Kalau wacana, Bapak bisa menulis. Umpamanya ada persoalan, Bapak tulis aja pikirannya. Berdasarkan argumen kirim. Ketika ada yang tidak setuju, itu wacana. Kita jawab, ini bukan putusan. Ini bukan fatwa. Silahkan bebas. Itu wacana. Maka wacana ini siapapun boleh menulis. Tapi kalau fatwa, ada timnya, ada tim perumus, ada tim konsep. Kalau Munas, ada tim perumus, tim konsep, ada konsinyering. Berkali-kali untuk dirumuskan kembali, untuk diserahkan kepada PP, untuk ditanfid atau disahkan sebagai putusan Munas Tarjih. Saya kira itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan kemarin ketika saya ngaji di sini, saya menyampaikan bahwa yang disampaikan tentang takbir zawaid sesuai dengan yang kami terima dari Dr. Kiai Haji Zainuddin MZ tahun 2005 dulu, Pak. Jadi kami masjid-masjid daerah itu diundang di Surabaya di pimpinan wilayah Masjid Tarjih menjelaskan bahwa masalah dasar atau dalil yang pasti yang sahih tentang angkat tangan dan takbir zawaid tidak ada, tidak ditemukan. Kemudian saya sampaikan kemarin bahwa besok ketika kita sholat Idul Adha, ketika takbir zawaid tidak usah kita angkat tangan. Tapi ternyata saya pelajari di HPT itu ada di buku 1 halaman 245. Di halaman 245 itu ada angkat tangan, tapi masalahnya salat jenazah, tapi digabungkan dengan sholat id. Nah, ternyata saya pelajari masih diperselisihkan para ulama. Kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad menyunatkan angkat tangan. Imam Malik ketika ditanya tentang masalah zawaid, silakan angkat tangan. Tapi saya tidak pernah mendengar dari Nabi. Imam Abu Hanifah terang-terangan menolak karena tidak pernah ada hadis yang sahih tentang masalah takbir zawaid. Sehingga menurut saya ini mbok jauh dari PP terang-terangan apakah ini disunatkan atau tidak disunatkan untuk angkat tangan itu. Nah ini karena apa? Di dalam PWM sendiri sudah terpecah belah. Artinya ini mungkin wacana apa ya? Seperti almarhum Ustadz Muhammad Hamidi tidak mau takbir angkat tangan. Demikian juga Ustadz Dr. Zainuddin MZ nggak mau. Karena itu pun juga dari orang-orang Muhammadiyah yang memang mereka itu sangat terkenal juga. Termasuk ini Pak, saya sampaikan tahun 2005 kita Zainuddin itu mengumpulkan masjid-masjid se-Jawa Timur tentang masalah mengusulkan ini iftitah Allah berkabiro. Itu kan dulu kan nggak ada. Bahkan tulisannya siapa itu dosen di UMY itu ditentang oleh orang-orang Muhammadiyah sendiri yang memasukkan Allah berkabiro. Tapi ternyata di buku 3 dimasukkan. Nah ini kan oleh karena itu kita menghormati dari personal orang-orang yang memang mumpuni itu. Oleh karena itu saya mohon penjelasan tentang masalah angkat tangan dalam takbir zawaid ini. Apakah memang dituntunkan? Monggo. Tapi kalau memang tidak, ya bagaimana? Barangkali itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Munas Tarjih 2014
tahun 2014 yang ke-28 di Palembang itu sudah dibahas lagi. Jadi takbir jawaidnya 7 dan 5 dan mengangkat tangan setiap takbir. Itu sudah. Bahkan ada tambahan lagi Pak nih. Pertanyaannya, apakah kapan membaca doa iftitah? Di putusan dan fatwa itu doa iftitah dibaca setelah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Diam sejenak, baca doa iftitah. Baru takbir 7 kali. 7 kali itu mengangkat tangan dalam setiap takbir dan tidak ada doa khusus antara takbir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tidak ada bacaan khusus, tapi tetap mengangkat tangan. Bacaan iftitahnya setelah takbiratul ihram. Bacaan iftitahnya panjang, Pak. Ya kalau pakai yang panjang-panjang. Maka tadi saya sampaikan, doa iftitahnya itu ada 3 pilihan. Setelah Munas Tarjih ke-29 tahun 2015 di Yogyakarta, alternatif ketiga doa iftitahnya Allahu Akbar kabira. Maka pakai itu aja. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallah bukrata wa asila. Itu tidak lama dibandingkan dengan Allahumma ba'id, apalagi wajah tuh. Kalau wajah tuh dikiranya lupa. Dikiranya lupa nanti subhanallah. Padahal doa iftitah. Itu sudah ada, Pak. Jadi, nah, persoalan gini. Kami sudah berkali-kali bertemu dengan Pak Jainuddin. Jawa Timur, Pak ya. Termasuk tentang kurban. Ada perbedaan. Maka ada seminar kurban waktu itu. Kami dari pusat memahami hadis tentang pastarokna ma'a Rasulullah, al-badana, kemudian al-ba'ir, al-hudaybiyah itu memang berkaitan dengan kurban. Tapi beliau tentang hadyu. Mungkin dengar ya. Sehingga yang ada kelompok 7 orang itu bukan kurban, hadyu. Kurban tidak ada batasan kan itu. Tapi kami sampaikan bagaimana putusannya kembali pada putusan lama. Jadi kalau putusan lama 2014 di Palembang 7 orang kurban untuk 1 sapi. 7 orang atau 10 orang kurban untuk 1 unta. Untuk kambing tidak ada kelompok. Itu yang digunakan. Sepanjang 2014 sampai sekarang belum ada munas lagi yang membahas lagi tentang itu, maka itu yang digunakan. Walaupun ada pendapat yang berbeda di wilayah, harusnya kembali kepada putusan, bukan kepada personal. Tidak boleh ada perbedaan antara di bawah dengan ke atas. Fatwa yang tadi disampaikan, fatwa itu dari hal merundingkan, tidak ada pertentangan satu sama yang lain. Kalau ada pertentangan, ini dicari. Kenapa kok pertentangan? Mungkin ada yang keliru. Contoh fatwa rokok. Pertama, mubah. Kedua, makruh. Ketiga, haram. Itu tidak pertentangan. Kenapa awalnya mubah? Karena belum ditemukan dalil. Tidak ada dalil khusus tentang merokok. Berarti al-asya. Al-aslu fil asya al-ibahah. Begitu diteliti, merokok itu tidak ada manfaatnya. Makruh. Diteliti lagi sekarang, merokok itu dulu dibungkusnya, merokok dapat mengakibatkan. Sekarang tidak, Pak. Merokok membunuhmu. Membunuh pelan-pelan. Kalau sudah begitu, itu berarti berat.
maka haram. Itu caranya, maka tidak mungkin ada pertentangan, Pak. Monggo masih ada? Oh, monggo kalangan muda. Oke, bismillah. Izin bertanya Ustaz, kami dari KMM kemarin dulu sempat napak tilas datang Jogja, kemudian kita diundang di PP untuk membahas tentang tarjih. Ada yang pernah kami tanyakan di PP waktu itu tentang isbal Ustaz. Dalam hadis disebutkan isbal izar minal mahilah, yaitu dari salah satu kesombongan. Minnya dari Bayaniyah atau menjelaskan tentang salah satu kesombongan adalah isbal itu. Kemudian disampaikan di PP bahwa dari Muhammadiyah mengatakan ilahnya itu adalah kalau tidak ada sombong tidak apa-apa. Pertanyaan saya adalah bagaimana pandangan Muhammadiyah tentang ilah? Apakah ilah atau celah atau cacat suatu masalah itu diutamakan daripada pendapat ulama-ulama salaf? Gitu Ustaz. Ya, terima kasih. Nanti Bapak Ibu tentang isbal ini dibuka di Google, ada fatwa tarjih tentang isbal. Nanti akan dibacakan. Nanti akan ketemu tentang metode memahami hadis. Ya, kita bacalah riwayat ketika Abu Bakar. Apakah beliau itu termasuk isbal kan itu? Tidak. Rasulullah mengatakan tidak isbal. Maka dipahami isbal itu apa sebenarnya. Kita tidak memahami setiap yang isbal binar kan itu. Masuk neraka. Oh, itu berat juga. Berat. Ya. Di sini nanti, mohon maaf, nanti mungkin nanti majelis tarjih itu adakan khusus bagaimana metode kajian dalam memahami hadis. Karena memahami hadis itu kan tidak mudah. Disitulah letaknya perbedaan pandangan terkadang antara Muhammadiyah dengan yang di luar Muhammadiyah ketika berbicara tentang memahami hadis Nabi. Ketika berbicara bahwa hadis Nabi itu dijadikan sebagai sumber hanya pada dataran hadis Hasan li ghairi. Kalau tidak masuk pada hadis Hasan li ghairi, maka tidak dikatakan sebagai hadis yang makbul. Maka nanti ini sangat penting. Nah, sedikit mungkin masukan, PDM bisa mengadakan pelatihan ketarjihan, Mas. Ya. Nanti pelatihan ketarjihan itu ada buku pedoman ketarjihan, pematerinya bisa dari pusat, dari wilayah. Itu monggo itu kan sudah ada. Nanti di sana akan diberikan satu tentang manhaj tarjih, yang kedua materi yang terakhir metode penyelesaian ta'arud al-adilah. Ketika ada dalil-dalil yang seakan-akan bertentangan, bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, disinilah yang berat bagi kami memang untuk melahirkan para tenaga tarjih ini, bagaimana mengajarkan, melakukan pelatihan-pelatihan di wilayah yang disebut dengan pelatihan ketarjihan. Itu sangat penting ya. Kalau malam ini kan baru sharing atau informasi. Itu sementara gitu ya Mas ya. Monggo ibu-ibu yang terakhir, ini sudah kurang 15 menit. Satu lagi yang ibu, cukup satu ini. Cukup satu malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muli Inayatin dari PDA Jombang, bertanya tentang takbir, bacaan takbir ketika Idul Adha. Apakah mulai tanggal 9 sampai 13 atau tanggal berapa? Kemudian tentang saya pernah waktu kecil itu ketika kita itidal itu sami Allahu liman hamidah itu dikeraskan Rabbana walakal hamd. Itu bagaimana? Sekarang kok sudah tidak ada lagi gitu.
Kemudian untuk gerakan takbir Allahu Akbar itu tangannya dulu apa bacaannya dulu apa bersamaan, begitu juga salam. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama, apakah takbir jawaid itu boleh lebih dari takbiran? Takbiran kapan kalau dibacanya, ini kembali kepada putusan di Garut itu dijelaskan tahun 76 memperbanyak takbiran dimulai setelah subuh hari Arafah. Gitu Pak ya? Harusnya tadi pagi. Tapi di kita ini kan maghrib biasanya. Harusnya setelah subuh Arafah sampai hari terakhir setelah asar. Ya, hari terakhir, tasyrik. Hari terakhir. Batasannya asar hari tasyrik yang terakhir. Mulainya setelah subuh hari Arafah. Seharusnya tadi setelah sholat subuh. Itu putusannya. Tapi banyak yang tidak menjalankan putusan. Ya itu problem lah. Yang kedua, apakah bacaan Rabbana walakal hamdu itu dijaharkan oleh makmum? Makmum tidak perlu menjaharkan bacaan Rabbana walakal hamdu. Bagi imam, ketika mengangkat kepala dari ruku, badan dari ruku, membaca lengkap. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Makmum cukup Rabbana walakal hamdu. Kalau Bapak Ibu membaca HPT jilid 3, saya sudah mencermati karena saya termasuk yang mengkonsep. Di situ ditemukan penjelasan dari kitab sholat yang ada di HPT jilid 1 yang hanya poin-poin. Di kitab sholat itu kan hanya poin-poin Pak ya. Tapi di HPT jilid 3 itu poin sekian ada penjelasannya. Misal, sekaligus yang terakhir. Tentang niat. Kalau di HPT jilid 1, Bapak Ibu mencermati apabila engkau melakukan sholat, bacalah takbir seraya mengangkat kedua belah tangan dengan niat ikhlas karena Allah. Itu HPT jilid 1. Pertanyaannya, niatnya kapan? Berarti niatnya berbarengan dengan takbir. Di HPT jilid 3, niat itu tidak masuk pada rangkaian sholat. Dibaca Pak ya, yang biru. Niat sebelum sholat. Bahkan di sana dijelaskan pengertian niat, apa yang harus dilakukan. Karena niat itu af'alul qulub, perbuatan hati. Kemudian di HPT jilid 3, sekaligus pertanyaan yang ketiga, terakhir itu. Tentang kapan mengangkat tangan dan takbir. Tadi saya mau menampilkan tapi terlalu panjang. Mungkin Bapak-Bapak ada yang bisa menjelaskan membaca HPT jilid 3 tentang takbiratul ihram, Pak? Monggo. Mas, berdiri Mas. Yang berkacamata. 1. Pak, berdiri Pak. Dua-duanya menghadap ke sana. Coba jenengan takbir, bacaannya keras dan gerakannya bagaimana ya? Yang ini gantian. Silakan. Ya.
Oke, dua orang ini sama beda? Ini dua orang beda. Ini pesertanya berapa? Pasti beda semua. Mas, yang berpeci putih. Bisa berdiri. Beda nggak sama gitu? Ya. Ya. Oh, sama, beda. Oke, makasih Pak. Saya yakin belum baca HPT Jilid 3 ya? Oh, belum punya? Nanti minta ke ketua PDM. Bonus yang bertanya, yang praktek. Yang sudah baca HPT Jilid 3 siapa Pak? Saya tadi mau nayangkan. Kalau Bapak Ibu baca HPT Jilid 3, di sana dijelaskan ada 4 hadis tentang bagaimana cara takbir dan mengangkat tangan. Pertama, takbir dulu, baru mengangkat tangan. Oke Mas, takbir dulu baru mengangkat tangan. Nah, takbir dulu, baru mengangkat tangan. Takbir dulu, baru mengangkat tangan. Oke, mengangkat tangan dulu, baru takbir. Mengangkat tangan, takbir sejajar dengan bahu. Mengangkat tangan, takbir sejajar dengan bahu. Oke, Pak berdiri Pak. Jejer Pak, dengan itu. Jejer. Ntar yang pakai putih dengan sana ini sebaris atau sejajar? Sejajar. Ke depan Pak, yang pakai ya, yang muda. Ke depan sini Pak. Depan ini. Depannya. Kalau yang berdua ini sejajar atau sebaris Pak? Guru bahasa Indonesia mana? Ini sejajar sebaris? Sebaris. Kalau gini sejajar. Kalau ini sebaris. Oke. Mengangkat tangan sejajar dengan bahu, ya, dan takbir. Mana bahunya Mas? Sejajar? Itu sebaris sejajar. Oke. Oke, ada lagi hadis yang keempat, mengangkat tangan sejajar dengan telinga. Sejajar dengan telinga. Telinganya mana Mas? Sejajar dengan telinga. Oke, masih. Ya. Oke Mas. Dari 4 hadis itu, bagaimana takbiratul ihram menurut Muhammadiyah? Itu rumusannya panjang. Mengangkat tangan sejajar dengan telinga, otomatis dengan bahu. Seraya membaca takbir. Allahu Akbar. Barnya di sini. Hadis lain, menghadapkan jari ke kiblat, tidak ke atas, tidak ke bawah. Allahu Akbar tidak, atau Allahu Akbar tidak. Sejajar. Saya tuh biasanya dalam Darul Arqam, direksi PKO itu biasanya menyampaikan sholat itu 2 jam minimal. Minimal. Ini sebagian. Makanya tadi saya mau tampilkan terlalu lama. Jadi Bapak coba baca HPT Jilid 3, menampilkan 4 hadis tentang tata cara sholat menurut hadis. Jadi kalau ada yang begini, Allahu Akbar, jangan disalahkan Pak. Karena ada hadisnya. Ada yang Allahu Akbar, jangan disalahkan, ada hadisnya. Muhammadiyah dalam memahami hadis, Mas,
Memahami hadis itu metodenya seperti yang Imam As-Shatibi, istiqra maknawi. Mengumpulkan semua hadis yang berkaitan dengan satu tema dipahami secara utuh. Jadi tidak dipahami parsial. 4 hadis itu diformulasikan menjadi satu rumusan tata cara takbiratul ihram. Tapi tidak menyalahkan yang takbirnya begini. Tidak menafikan. Kenapa? Ada yang memahami hadis satu, diamalkan. Ini tidak diamalkan. Muhammadiyah metode dalam memahami hadis dengan pendekatan istiqra maknawi. Memahami secara integral, tidak parsial. Oke, Pak. Tinggal 4 menit. Kalau sampai jam 9. Monggo, masih ada satu lagi? Monggo, Pak. Ya, mohon maaf, ini pertanyaan yang kemarin dibahas pada saat di sini untuk HPT ini. Masalah haji. Masalah haji. Yang pertama tentang keabsahan dari atau mungkin dasar-dasar pengambilan keputusan Mina baru dan Arafah baru. Kemudian yang kedua tentang niat di mikot untuk jamaah haji yang datangnya ke King Abdul Aziz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak. Jadi tentang Mina Jadid, kemudian Arafah juga ini masih belum tuntas Pak. Tapi ini jadi PR semua. Karena haji itu tampaknya selalu berkembang. Yang baru difatwakan persoalan 3 kemarin Pak. Jadi kami memang tidak mau menjawab sesuatu yang belum difatwakan. Daripada saya harus ngarang kan pendapat, lebih baik saya menyatakan ini belum dibahas ulang. Tapi ini menjadikan catatan. Dalam berhaji, nanti saya yakin ketika para jamaah haji warga Muhammadiyah kembali akan membawa oleh-oleh persoalan. Saya yakin itu. Dan itu menjadi bahan untuk haji yang akan datang. Maka ini perlu kesabaran. Dan kami mohon sebenarnya tenaga ketarjihan itu terbatas Pak. Kalau saya mengusulkan PDM bisa melakukan pelatihan ketarjihan supaya ulama-ulama tarjih ini tidak terfokus pada pusat wilayah. Dan itu nanti bisa kerjasama dengan pusat. Minta materi dari pusat satu, yang lainnya nanti didampingi, itu bisa. Dan kami ini sudah biasa ke Sulawesi, Makassar, Kalimantan, itu penting. Dan ketarjian ini sangat penting. Kenapa? Karena ruh Muhammadiyah itu ada pada tarjih. Dan ini harus dipegang. Apa yang telah diputuskan oleh Muhammadiyah, sebagai warga Muhammadiyah taat. Minimal jawabannya ada fatwa. Fatwanya fatwa tarjih, bukan fatwa rumaiso, bukan fatwa-fatwa yang lain. Maka saya tadi tentang isbal, saya langsung fatwa tarjih tentang isbal muncul. Baca semua, pahami. Nanti ada pendekatan dalam memahami sebuah hadis. Saya kira Bapak Ibu tepat jam 21 karena sudah cukup. Mudah-mudahan nanti yang dipertanyakan tadi ada yang PR bagi kami karena belum semua apa yang disampaikan oleh Bapak-bapak itu kami membicarakannya. Tapi ini jadi catatan aja Pak. Yang terakhir ya, tadi ada catatan karena penting bagi warga Muhammadiyah termasuk
tentang haji ini tidak semua berpegang kepada buku putusan yang dikeluarkan oleh tarjih. Ya, sama nanti Pak. Ya. Jadi dua hal itu nanti kami akan merangkum saja. Saya kira itu Pak, karena waktu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi para jamaah sekalian, materi yang luar biasa yang disampaikan oleh Ustadz Asep kepada kita tentang manhaj tarjih, dan jadi ada beberapa contoh materi dan juga beberapa pertanyaan yang mungkin insya Allah dapat memberikan pencerahan untuk kita. Dan tadi ada dua rekomendasi yang diberikan kepada PDM kepada kita, yaitu agar PDM mengadakan kegiatan pelatihan ketarjihan untuk menambah ulama tarjih dan juga untuk membahas tentang bagaimana metode memahami hadis dalam manhaj tarjih. Dua hal itu mungkin nanti bisa tidak lanjuti. Nanti kalau ada dari jamaah secara personal yang ada kepentingan, boleh mungkin nanti maju ke depan, barangkali ada sesuatu yang perlu disampaikan. Saya kira demikian untuk kajian malam takbir yang dapat disampaikan pada malam hari ini. Ustadz Asep Salahuddin, kami mengucapkan jazakumullah khairan atas pencerahan materi yang diberikan pada malam hari ini. Insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kama akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.